Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aufi Deswa Sabrina Usnadila, NIM 202111113 dari kelas HES 3A. Saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya Dina, yaitu konstruk feminisme postmodern Fakihudin Abdul Qodir. Secara historis, feminisme postmodern lahir dari feminis Anglo-Amerika yang mengacu pada gerakan feminisme di Perancis. Kesadaran para aktif Anglo-Amerika terhadap nilai filosofis yang terkandung dalam gerakan wanita di Paris tersebut menjadikan mereka kemudian menyebutkan gerakan ini sebagai gerakan feminis postmodern. Dalam konteks ini, perbedaan struktur budaya, tradisi, dan sosial masyarakat Indonesia memiliki perbedaan yang signifikan dengan konsep kesetaraan aktivis feminis di luar Indonesia. Oleh sebab itu, latar belakang kehidupan sosial kultur yang dialami oleh Fakihudin menjadi dasar pendalaman analisa terkait konsep-konsep feminisme multikultural di Indonesia. Beberapa aspek yang dapat menjelaskan konsep-konsep yang dijelaskan oleh Fakihudin mengenai kandungan feminisme multikultural adalah pemahaman terhadap kondisi perempuan dalam pernikahan dan penciptaan. Dalam hal penciptaan, Fakihudin Abdul Qodir memberikan tanggapannya terhadap penafsiran beberapa kalangan yang mengaitkan Quran Surat An-Nisa ayat 1 dengan menjadikan perempuan sebagai subordinat laki-laki. Menurut Fakihudin, pemahaman terhadap redaksi nafs wahidah dan zaujah menjadikan perempuan sebagai manusia kelas kedua yang harus bergantung kepada laki-laki. Padahal, redaksi ayat tersebut sama sekali tidak mencerminkan penyebutan spesifikasi laki-laki ataupun perempuan. Menurut Fakihudin, nafs memiliki makna jiwa, esensi, dan diri, sedangkan zaujah bermakna pasangan. Keduanya dapat merujuk pada laki-laki maupun perempuan. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia atau an-nas diciptakan secara berpasangan, tidak menjelaskan bahwa jenis satu berasal dari jenis yang lainnya. Meskipun dalam penafsiran ayat tersebut selalu dikaitkan dengan hadis yang menjelaskan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk atau khuliqat min dila. Akan tetapi, penyebutan tulang rusuk pada hadis tersebut lebih ditujukan untuk menggambarkan sifat yang dimiliki oleh perempuan. Pandangan ini juga diyakini oleh M. Quraisy Shihab dan Abu Suqah. Abu Suqah bahkan menjelaskan tujuan dari penjelasan hadis tersebut berhubungan dengan relasi laki-laki dan perempuan dalam berkeluarga. Dengan menetapkan ketersalingan antara laki-laki dan perempuan, menjadikan penafsiran atas ayat-ayat yang bisa diluruskan. Tafsir mubadalah menurut Fakihudin dapat menciptakan relasi laki-laki dan perempuan secara seimbang. Begitu juga dengan model pemahaman semacam ini, peran dan posisi laki-laki dan perempuan dapat diletakkan dalam posisi yang setara dan seimbang. Penciptaan laki-laki dan perempuan dari unsur yang sama dapat menghindarkan sikap dominatif dan otoriter antara satu dengan yang lain. Kemajemukan ras, suku, bangsa, dan agama di Indonesia menuntut keragaman persepsi dalam melihat kesetaraan. Oleh sebab itu, Fakihudin menyinggung penciptaan laki-laki dan perempuan dengan mengaitkannya pada asal pembentukan manusia yang sama. Terdapat 3 klasifikasi mengenai asal-usul manusia dalam Al-Quran. Yang pertama, ayat yang menjelaskan mengenai asal-usul penciptaan segala sesuatu, termasuk manusia adalah air. Ayat yang mengindikasikan penyebutan asal kejadian dari air ialah Quran Surat Al-Anbiya ayat 30, Quran Surat Al-An'am ayat 99, Quran Surat An-Nur ayat 45, dan Quran Surat Al-A'nam ayat 54. Ayat tersebut menunjukkan bahwa segala makhluk yang diciptakan mengandung unsur air, dan mereka tidak bisa hidup tanpa adanya air. Kedua, ayat yang mengindikasikan penciptaan makhluk dari tanah. Misalnya, Quran Surat Ar-Rahman ayat 14, Quran Surat Al-Hijr ayat 26, ayat 28-29, dan Quran Surat Al-Mu'min ayat 12. Dan yang ketiga, ayat yang menjelaskan penciptaan manusia dari proses reproduksi. Aplikasi lain mengenai konsep multikultural adalah mengenai tujuan dari pernikahan. Tujuan pernikahan yang diinginkan dalam Al-Quran berdasarkan Quran Surat Ar-Rum ayat 21 ialah ketentraman. Tujuan ini diharapkan
dalam segala bentuk jalinan ikatan yang dijalani oleh manusia. Seorang laki-laki akan memilih perempuan sebagai pasangan hidupnya didasarkan pada pencapaian ketentraman dalam hidupnya dan saling memberikan cinta dan kasih. Hal yang sama juga dilakukan oleh perempuan dalam memilih pasangannya. Tujuan ini merupakan fitrah manusia yang juga dijelaskan dalam ayat tersebut. Dalam kaitan pemahaman resiprokal tersebut, Fakihudin menjelaskan kalimat azwaj dalam ayat tersebut dengan makna pasangan. Ia tidak menyepakati pemaknaan lafaz azwaj dengan makna istri-istri. Menurut Fakihudin, keinginan untuk hidup tentram tidak hanya dimiliki oleh laki-laki saja, tetapi perempuan juga menginginkan kehidupan rumah tangganya menjadi tentram. Lebih lanjut, Fakihudin berpandangan bahwa ketenangan yang diinginkan oleh laki-laki dan perempuan dalam kehidupan rumah tangganya tidak hanya dalam aspek fisiologis, akan tetapi juga secara spiritual, psikologis, ekonomi, serta hubungan sosial dan personal. Dalam konteks ini, Fakihudin tidak mengkonsep pemikiran feminisnya dalam wilayah ini. Konstruk semacam justru menyamakan pengalaman perempuan yang sebenarnya dibentuk dengan konteks yang berbeda-beda. Sehingga setiap perempuan memiliki pengalaman dan ukuran kesetaraan yang juga berbeda. Fakihudin menempatkan perempuan dan laki-laki dalam ruang yang berbeda. Meskipun dalam persoalan penciptaan, dia menempatkan pada asal yang sama. Akan tetapi, hal tersebut tidak menjadikan perempuan dalam sisi fisiologis maupun biologis memiliki kesamaan dengan laki-laki. Justru untuk menciptakan kesetaraan ini terhadap perempuan, Fakihudin menerapkan qiraah mubadalah yang menempatkan perempuan dalam posisi yang sama dengan laki-laki. Pandangan ini seolah-olah ingin menjelaskan bahwa perempuan lebih menginginkan kebebasan dan peran yang sama yang dimiliki laki-laki dengan wujud keperempuannya. Rekonstruksi atas pemaknaan dalam beberapa ayat juga mengindikasikan bahwa Fakihudin menyadari permainan simbol yang digunakan oleh banyak kalangan untuk memperkuat opresi terhadap perempuan. Rangkaian simbol yang terdapat dalam beberapa istilah bahasa Al-Quran dijadikan suatu alat untuk memapankan subordinasi perempuan terhadap laki-laki. Sistem aturan simbol dalam bahasa ini disebut oleh Jacques Lacan sebagai tatanan simbolik. Lacan berpendapat bahwa untuk menjadikan simbol berperan signifikan dalam konstruk kesadaran masyarakat, maka ia harus diinternalisasi sedini mungkin dalam satu komunitas, sehingga alam bawah sadar mereka meyakini hal diidentikan dengan simbol tersebut benar-benar terjadi. Contoh yang paling sering disebut oleh Fakihudin adalah kedudukan perempuan di bawah laki-laki dengan mendasarkan pada argumentasi penciptaan perempuan dari bagian tubuh laki-laki. Begitu pula terhadap banyak riwayat yang semakin mengukuhkan bahwa perempuan hanya diciptakan sebagai pelengkap dari laki-laki. Simbol-simbol yang terdapat dalam teks-teks tersebut, jika dipahami dalam penjelasan Fakihudin, tidak mengarah kepada subordinasi perempuan terhadap laki-laki. Tatanan simbolik yang demikian akan selalu mengatur masyarakat melalui pemahaman individu atas teks-teks keagamaan. Sepanjang individu tersebut berhubungan langsung dengan teks-teks tersebut, hal tersebut akan memberikan konstruk dalam diri masyarakat dan mereproduksi dirinya dalam bentuk yang cukup konstan. Upaya untuk mencegah bentuk internalisasi dalam setiap diri perempuan melalui pemahaman atas teks-teks tersebut. Fakihudin memberikan upaya penanaman simbol bahasa baru yang meletakkan simbol teks pada peran yang resiprokal. Penanda dalam satu simbol yang umum dijadikan alat untuk meletakkan peran perempuan bersamaan dengan peran laki-laki secara mubadalah. Argumentasi reproduksi makna yang dilakukan oleh Fakihudin terhadap beberapa term dalam ayat-ayat Al-Quran yang dianggap mengandung bias gender. Simbol mengaburkan jarak antara bahasa dengan realitas, sehingga penyebutan maskulin atau mudzakkar dalam beberapa ayat yang sebenarnya juga mewakili feminim atau muannas telah digeneralisir dan hanya diasosiasikan mewakili satu jenis saja. Dikotomi antara maskulin dan feminim dalam bahasa Arab dengan lebih menekankan kepada penyebutan maskulin untuk menunjukkan komunitas yang terdiri dari laki-laki dan perempuan menyebabkan laki-laki selalu dianggap sebagai jenis yang superior. Sedangkan perempuan menjadi bagian dan melengkapi
superioritas perempuan. Hal demikian ini yang juga dikritisi oleh Fakhruddin dalam Qiraah Mubadalahnya. Sekian pembahasan dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.